Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya, amin. Ketemu lagi sama Ngobar Liar di Vol 22. Sebelumnya udah pada tahu belum nih apa itu Ngobar Liar? Jadi Ngobar Liar itu adalah salah satu proker tim advokasi Hima Adbis yang berkegiatan ngobrol santai bersama dengan narasumber-narasumber yang informatif dan keren-keren nih. Oke, eh di ngobar liar Vol 22 ini bertemakan dengan get to know more about Hima Adbis. Maka dari itu kita langsung aja ke narasumber-narasumber kita, yaitu selaku CEO dan GM Himpunan Administrasi Bisnis Kadera dan Bang Alun. Halo Kadera, Bang Alun, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Boleh perkenalan dulu sama teman-teman. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Serafika Dara Yuandika. Mungkin teman-teman di sini lebih akrab manggil aku Dara. Tahun ini aku dipercaya oleh teman-teman mahasiswa untuk menjadi ketua himpunan atau Chief Executive Officer Hima Adbis periode 2023-2024. Dan di sini aku nggak sendirian, aku sama partner aku. Halo semuanya, aku Alun Fadila Rustandi, biasa dipanggil Alun. Alhamdulillah ya, aku tahun ini juga dipercaya untuk menemani Dara menjadi General Manager Hima Adbis 2023-2024. Gimana nih, cukup sibuk ya Kak jadi ketua himpunan ini? Gimana nih kesibukan kakak ke belakang ini, gimana Kak? Boleh, Alun? Aku dulu ya. Oke, jadi kalau kesibukan aku sekarang sih karena aku sekarang udah bukan nggak kuliah ya, tapi nggak ada mata kuliah. Aku sekarang tuh lagi sambil magang juga, ada di salah satu perusahaan di Bandung. Jadi aku sekarang lebih seringnya ke magang, terus sambil skripsian. Udah pasti ya karena udah semester akhir juga. Sama yang pasti sih aku tetap bantu Dara dan juga teman-teman yang ada di himpunan, itu udah pasti. Kalau Kak Dara gimana nih? Kalau aku sebenarnya nggak beda jauh sama Alun. Aku juga udah nggak ada sih mata kuliah yang offline di kampus, jadi ada pun itu secara online. Dan mungkin kalau kesibukan aku akhir-akhir ini selain ngurusin himpunan, aku juga lagi ikut program fast track untuk magister manajemen, itu sih paling. Keren banget ya kakak-kakak ini. Terus gimana nih Kak, cara kakak-kakak ini lumayan sibuk ya masuknya, nyeimbangin sama organisasi nih Kak, gimana? Oke, mungkin dari aku dulu kali ya. Kalau aku cara bagi waktunya adalah karena kebetulan rumahku jauh, terus kampus aku tuh yang fast track itu tuh di Geger Kalong, nggak di sini. Sementara kalau kegiatan himpunan kan mau nggak mau aku harus kesini nih. Jadi caranya adalah bagi waktu, jangan sampai semua kegiatan aku iyahin, tapi aku nggak sadar nih ternyata ini bentrok atau jamnya nggak pas kayak gitu. Jadi mungkin lebih buat jadwal aja atau to-do list, hari ini aku harus ngapain aja, besok ketemu siapa. Jadi nanti jatuhnya tuh nggak ada kegiatan yang keteteran atau tertinggal gitu. Jadi dibuat to-do list atau lebih bagi waktu aja sih gitu. Kalau aku sih karena alhamdulillah juga ya, aku magangnya juga masih hybrid, jadi nggak full WFO. Jadi aku Senin Jumat itu WFH, terus Selasa Rabu Kamis itu aku WFO-nya. Cuman karena di tempat magang juga aku kadang kalau bimbingan atau kayak ada urusan terkait himpunan, aku bisa tuh buat izin WFH. Jadi benar-benar tempat magang aku juga sekarang support lah buat apa yang lagi aku kerjakan kan. Kalau buat bagi waktunya, benar yang tadi kata yang dibilang Dara ya. Maksudnya kalau misalkan kayak ada agenda-agenda terkait himpunan, kita tuh selalu gimana caranya bisa di dalam satu hari atau di hari yang berdempetan gitu. Biar nanti nextnya itu ya kita bisa fokus ke yang lainnya. Jadi lebih ke utamain skala prioritas juga sih sebenarnya gitu. Karena ya di himpunan juga kan udah tanggung jawab aku dan Dara, dan ya kita harus megang tanggung jawab itu dari awal sampai akhir, itu yang pastinya. Terus kan kita juga berdua nih ya Caca, jadi mungkin lebih bagi-bagi aja. Kalau misalnya hari ini akunya bisa, Alun nggak bisa, ya udah aku nge-backup Alun. Tapi pasti ada momen juga yang Alunnya bisa, aku nggak bisa, ya udah berarti Alun yang nge-backup aku. Jadi kita juga lebih bagi-bagi tugas lah gitu. Iya betul. Selanjutnya nih Kak, menurut Kak Dara sama Bang Alun, urutan organisasi dan kuliah tuh gimana sih Kak? Jadi lebih better prioritasin kuliah dulu aja deh atau organisasi aja deh, gimana tuh? Oke, kalau dari aku, ini mau jujur nih. Boleh, jujur aja kok. Jawaban jujur. Justru kalau jujurnya aku kalau mungkin dari awal ya, karena kan sekarang kan aku udah jarang di kampus ya. Mungkin kalau tahun kemarin tuh aku lebih ke kuliah juga apa ya? Kuliah tuh kita kan kadang masih ada yang online gitu kan, ibaratnya kuliah nggak full offline lah. Jadi ya sama, kalau misalkan di jam pagi siang sore itu
kita kuliah dulu. Terus kan himpunan juga kan pastinya dari himpunan sendiri mau dari dulu ataupun sekarang kita pasti juga mementingkan kuliah yang udah pasti. Kayak misalkan mau ada agenda atau rapat-rapat dan lain sebagainya pasti kan biasa kita di malam, karena kan pagi sampai sore ya mahasiswa buat kuliah, belajar dan sebagainya aja. Kalau dibilang skala prioritas ya tujuan kita kuliah itu buat apa? Buat belajar, menuntut ilmu di kuliah. Ya jadi organisasi itu sebagai mungkin support buat kuliah kita. Selain dapat ilmu pengetahuan tapi kita juga bisa merealisasikan apa yang kita dapetin di himpunan. Gitu. Udah. Ya sama sih, kan tujuan kita ada di Telkom kan pasti utama untuk kuliah. Jadi mau gimana pun kuliah itu harus nomor 1 ya. Nah himpunan, organisasi, ormawa apapun itu hanya sebagai pendukung aja implementasi nilai yang kita dapat di kelas. Terus juga sebagai praktek, terus juga kayak menambah wadah kita untuk lebih belajar soft skill, hard skill yang mungkin nggak bisa kita dapetin di kelas. Tapi utamanya kita ada di sini kan untuk kuliah, jadi tetap kuliah harus diutamakan. Baru kegiatan-kegiatan yang lainnya, mau kegiatan apapun ya, nggak hanya organisasi aja gitu. Oke. Kak Dara sama Alun tuh sibuk ya termasuk ya. Jadi gimana nih Kak, ada nggak sih suka duka kayak aduh aku udah tiba-tiba males, tiba-tiba kan penuh nih dengan jadwal yang sepenuh itu, tiba-tiba pura-pura sakit apa gimana tuh Kak? Aduh suka duka. Dari dulu deh. Suka duka. Mungkin kalau capek itu pasti ada ya. Jenuh itu pasti ada. Jangankan organisasi ya, kita belajar, kita ngelakuin kegiatan apapun yang kita suka aja pasti kan ada masanya bosen lagi nggak ingin gitu kan ya. Nah caranya gimana sih? Caranya kita harus ingat lagi ke motivasi awal kita. Kenapa sih kita kuliah? Kenapa sih kita masuk organisasi? Kita kan pasti punya tujuannya, karena aku juga di sini aku pribadi dan aku juga minta ke teman-teman tuh kalau masuk himpunan bukan hanya soal apa yang bisa teman-teman berikan untuk himpunan, tapi apa sih yang himpunan ini bisa kasih juga ke teman-teman. Jadi ingat aja nih tujuan di awal tuh, aku ikut program ini apa ya, aku ikut organisasi apa ya, aku kuliah apa. Jadi ketika kita mulai ketemu malesnya, ketemu jenuhnya, ketemu capeknya, ingat lagi, oh masih ada beberapa hal nih yang masih harus aku kejar di kegiatan ini. Jadi ya mungkin itu bisa bikin kita sadar lagi gitu loh, semangat lagi kayak oh iya aku tuh harus kayak gini loh, soalnya aku pengen seperti ini, kayak gitu sih kalau aku. Suka duka ya? Iya. Sukanya sih aku lebih ke aku suka berinteraksi sama orang lain aja gitu loh. Jadi sukanya kan kalau misalkan jadi ya ibaratnya aku nggak ikut himpunan gitu ya pasti kan aku berinteraksi cuma sama teman kelas, teman kosan atau teman biasa nongkrong. Sedangkan kalau misalkan ikut himpunan ya aku bisa kenal sama angkatan 21, 22 ataupun dari jurusan lain juga Kak. Jadi aku sukanya itu lebih ke berinteraksi aja sih. Selain itu juga kan itu jadi salah satu relasi dari aku bisa nambah banyak teman, kenalan dan lain sebagainya. Kalau dukanya ya mungkin Dara dan teman-teman juga ngerasain ya, capek udah pasti ada gitu, pusing juga udah pasti ada. Kayak misalkan seminggu ada dalam 3 hari atau 4 hari kegiatan itu udah pasti. Cuman ya udah itu udah jadi tanggung jawab kita tinggal harus jalanin. Dan kalau aku sih lebih kayak kita pikirin sukanya aja daripada dipikirin dukanya gitu. Oke, makasih nih Kak. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih menjurus ke himpunan administrasi bisnis ya Kak. Baik, Kak Dara, Bang Alun, apa sih nilai-nilai yang Kak Dara dan Bang Alun bawa buat himpunan administrasi bisnis ini? Oke, kalau untuk tagline atau core value dan yang aku dan Alun bawa itu honor awareness, itu berasal dari 2 kata, dari kata honor dan juga awareness. Untuk honor sendiri seperti yang teman-teman ketahui, honor kan artinya kehormatan. Jadi karena kan teman-teman masuk himpunan tuh nggak dibayar, nggak digaji gitu kan. Apa sih yang bisa teman-teman dapetin? Yaitu kehormatan, entah dari teman-teman pengurus, dari aku dan Alun, ataupun dari teman-teman adbis lainnya. Dengan harapan dengan membawa nilai honor ini, semua teman-teman pengurus, semua bagian, semua elemen yang ada di him adbis tuh bisa saling menghormati nih antara satu dengan yang lainnya, baik itu antar pengurus, dengan mahasiswa, dosen, kemahasiswaan ataupun kaprodi. Dan tidak hanya itu, diharapkan juga saling menghormati ini tuh bisa juga termasuk kepada teman-teman di luar jurusan adbis, seperti itu. Nah, kalau misalkan buat awareness sendiri mungkin kita sama tahu ya kalau awareness itu artinya kepedulian gitu. Jadi kepedulian di sini tuh kita lebih ke mendukung atau mensupport adanya kehormatan itu sendiri. Jadi ketika kita peduli satu sama lain, itu bakal menimbulkan kita menghargai dan juga menghormati orang lain. Karena kalau nggak ada kepedulian kan sama aja kayak misalkan ya aku ngapain gitu menghormati dia siapa gitu. Seolah-olah aku nggak peduli sama dia. Tapi kalau misalkan adanya kepedulian itu, kita tuh bisa menghargai, bisa menghormati orang-orang yang mungkin tadi udah Dara sampaikan lah ya, yang pastinya semua elemen yang ada di FKB terutama kan
Jadi kalau untuk unawareness sendiri itu lebih ke ya kesadaran akan suatu kehormatan. Jadi ketika kita sadar nih harus kita menghargai, menghormati dan peduli satu sama lain. Itu kan yang tadi Dara bilang juga mungkin di awal bahwasannya kita tuh nggak bisa nih ngasih apa-apa ke mereka. Kita nggak bisa ngasih ke pengurus, bahkan ke kita diri sendiri juga kita nggak bisa ngasih apa-apa. Yang bisa kita kasih apa? Ya kita sadar akan kehormatan, menghargai, terus juga kepedulian satu sama lain. Mungkin kalau contohnya lebih ke kita di himpunan ada beberapa kegiatan, terus program kerja dan lain sebagainya. Nah caranya gimana? Kita cukup bilang terima kasih untuk segala yang dia lakukan di himpunan, terus kita juga minta maaf atas apa yang udah mungkin yang kita lakukan, terus apa yang kita minta ke mereka, karena kita berdua juga nggak bisa ngejalanin Himatbis tanpa bantuan mereka terutama ya. Jadi sebenarnya itu sih ya, bahwa nilai-nilai yang kita bawa tuh lebih kayak kita pengen menghargai mereka aja sih yang udah ngebantu aku sama Dara di himpunan tahun sekarang. Karena ya aku sama Dara nggak bisa ngasih apa-apa lah gitu, kita nggak bisa ngasih uang 1 juta 2 juta dan sebagainya, ya nggak bisa gitu. Gue juga nggak nuntut punya teman-teman pengurus untuk kerja tuh yang pintar, yang oke, yang punya spesifikasi seperti apa, enggak. Aku tuh selalu nanamin, mungkin Caca juga tahu, teman-teman yang lain tahu, aku tuh sama Alun hanya nanamin 3 nilai yang tadi Alun udah cepet singgung. Tolong, maaf, terima kasih, hanya itu aja. Aku hanya ingin punya teman-teman pengurus yang bekerja bareng sama aku tuh yang sadar akan 3 magic word itu aja sih. Tolong, maaf, terima kasih. Selebihnya ya kita di sini sama-sama belajar, kita datang dengan gelas yang sama-sama kosong, jadi kita isi bersama, seperti itu. Keren nih. Lanjut ke ini ya Kak, ada nggak sih Kak program atau kegiatan yang diadakan untuk meningkatkan interaksi antar anggota Hima nih? Oke. Kegiatan interaksi antar anggota Hima ya berarti Iya. ya? Hima. Anggota Hima berarti mahasiswa. Iya, anggota Hima itu berarti kan seluruh mahasiswa. Iya. Kan? Mungkin kalau dari teman-teman pengurusnya kan dari kegiatannya seperti rapat umum itu tuh, terus ada rapat tim, rapat inti, itu tuh kan pasti membangun kebersamaan juga. Setelah itu juga sebenarnya semua proker juga pasti mengumpulkan mahasiswa Adbis, di mana dari kegiatan-kegiatan yang ada kita bisa berkumpul bersama, berkenalan, berinteraksi, menjalin relasi satu dengan yang lainnya. Tapi mungkin kalau yang rutin tuh kalau untuk pengurus ada namanya quality time. Kalau untuk seluruh bagian dari Hima Adbis tuh ada nyantainya Adbis, mungkin yang terakhir banget baru kemarin kita ikuti bareng-bareng. Ya jadi mungkin dari kegiatan-kegiatan seperti itu ya mungkin orang mikirnya hanya kayak hanya nongkrong, hanya pergi ke sana ke sini. Tapi dari kegiatan yang sederhana itu malah kita bisa ningkatin kebersamaan, ningkatin bonding antara satu dengan yang lain. Kalau dari Alun? Oke, kalau dari aku sih interaksi terutama buat keanggotaannya, ya segala kegiatan yang kita adain itu salah satu cara untuk semua anggota itu bisa interaksi gitu loh. Dalam artian misalkan yang tadi Dara sebutin kan ada nyantanya Adbis. Padahal kan semua program kerja juga ya kita tuh bakalan ada suatu interaksi gitu di dalamnya. Gak cuma pengurus tapi dengan seluruh mahasiswa Adbisnya juga. Misalkan kita ambil contoh di program kerja Biscem gitu kan, itu kan lomba-lomba tuh. Nah, itu kan bakal interaksi antar kelas A atau lawan kelas B. Jadi mereka ada yang lihat interaksi atau ngobrol kayak yang ini jago nih main futsalnya, yang ini jago nih main badmintonnya gitu. Ataupun ada yang kayak supportan, seperti itu ada yang cakep tuh. Itu interaksi juga dong. Iya betul. Jadi kita kan salah satu interaksi juga. Jadi dari kita sih udah pasti semua yang kita lakukan itu pasti bakal menimbulkan interaksi lah antar satu sama lain. Mungkin dari yang nggak kenal jadi kenal, atau dari yang kita cuma lihat-lihat terus stalking itu kan jadi kenal juga. Bisa. Gitu. Oke Kak, kita lanjut nih. Gimana sih Kak peranan Hima Adbis dalam mewakili suara aspirasi mahasiswa dengan pihak kampus? Ya. Dari mahasiswa ke pihak kampus. Betul. Boleh Alun mau jawab sepertinya? Ya jadi kalau buat mewakili aspirasi ya, Iya. kalau itu udah pasti sih. Jadi kita di himpunan pun bukan hanya sebagai wadah buat mereka meningkatkan soft skill, hard skill, interaksi, relasi dan lain sebagainya. Nah pasti kita juga menjadi jembatan dari mahasiswa untuk ke pihak kampus. Misalkan ya kita juga ada nih kayak sekarang nih ngebarengkan dari advokasi tim, advokasi ada aspirasi, dan aspirasi advokasi ini nggak hanya di Hima Adbis, tapi kita juga bekerja sama dengan advokasi yang ada di jurusan lain, BEM, DPM dan lain sebagainya. Untuk apa ya? Kita untuk menampung segala aspirasi dari mahasiswa ke pihak kampus. Karena kan mungkin dari kalian juga keluhannya nggak cuman ke kegiatan yang ada di himpunan ya, atau kan karena ada keluhan mungkin terkait ke dosen atau keluhan terhadap sarana dan prasarana yang ada di kampus. Keluhan mungkin kalau sekarang ada di mahasiswa baru ya, keluhan karena kenapa mereka harus di FTA dan sebagainya. Ya kita sebenarnya open banget untuk membantu mereka menyampaikan apa keluhan mereka ke pihak kampus. Walaupun ya kita belum bisa menjamin 100%
bisa dikabulkan lah keluhan itu oleh pihak kampus. Setidaknya kita menjadi jembatan dan kita bisa menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan ke pihak kampus gitu. Caranya tuh banyak. Mungkin kalau teman-teman tahu RPL, di depan tuh sekarang ada kotak aspirasi. Jadi kalau teman-teman punya aspirasi boleh banget itu diisi kotak aspirasinya. Atau mungkin ngomong nih ke teman-teman pengurus himpunan yang ketemu gitu ya di depan, atau lagi istirahat bareng di kantin. Kak, aku tuh gini. Mungkin dari cerita itu juga bentuk aspirasi yang bisa kita tampung. Atau di Instagram Hima Admis juga itu ada link aspirasi secara online, di mana teman-teman bisa ngisi Google Form yang ada di situ untuk menyampaikan aspirasi dari teman-teman. Jadi pasti semua aspirasi yang masuk itu akan kita baca, akan kita olah, dan akan kita jembatani kepada pihak-pihak yang berhubungan sama aspirasi teman-teman semua. Seperti itu. Caca mau masukin ke kotak aspirasi kan boleh. Oke nih Kak, kayak yang orang-orang tahu nih, jadi seorang pemimpin, jadi seorang ketua itu adalah apa ya, bebannya tuh sangat besar nih ya kan. Jadi apa sih Kak motivasi Kak Dara dan Bang Alun untuk menjadi ketua himpunan administrasi bisnis? Oke, mungkin kalau aku cerita sedikit nggak apa-apa ya. Jadi awalnya itu aku tahun lalu tuh jadi manajer staff team. Terus udah kayak gitu awalnya gak kepikiran, bukan gak mau ya, gak kepikiran untuk jadi CEO gitu. Karena aku tuh tahun ini tuh rencananya mau fokus kuliah, kalaupun aktif tuh pengen ikut kepanitiaan. Karena aku tuh sebelum-sebelumnya belum pernah ikut kepanitiaan kayak gitu. Terus tapi pas udah di akhir tahun mendapat dukungan dari orang sekitar yang mungkin awalnya hanya bercanda kayak lanjut nggak Dar, lanjut dong, lanjut. Awalnya bercanda kayak gitu, tapi lama-lama kok kayak semakin besar ya dorongan itu dari orang-orang sekitar. Awalnya tuh sempet ragu gitu kayak kalau lanjut emang aku bisa apa sih, emang yakin gitu bisa mimpin himpunan yang sebesar ini gitu kan, bisa ngurus hal-hal yang banyak kayak gini, nggak mau, takut awalnya gitu, khawatir, takut nggak bener, takut ini, banyak takutnya. Tapi setelah ngobrol sama orang-orang sekitar, sama teman-teman inti di tahun sebelumnya, aku juga cerita sama keluarga aku, sama teman-teman terdekat aku, mereka pun mendukung gitu. Karena mereka mendukung, terus aku sadar gitu kayak, kenapa sih orang-orang aja bisa percaya, bisa yakin sama aku, kok akunya enggak gitu. Orang-orang aja percaya sama kemampuan aku, kok akunya sendiri nggak percaya sama kemampuan yang aku punya. Akhirnya karena dorongan dari orang-orang sekitar, rasa percaya dari orang-orang sekitar juga, akhirnya aku memberanikan diri untuk mencoba. Tapi bukan berarti aku jadi CEO ini coba-coba ya, tapi maksudnya coba untuk mulai maju, mulai melangkah, jalanin gitu. Dan ternyata so far so good, ternyata aku bisa gitu. Jadi kalau dari aku pribadi sih, nilai yang aku dapet tuh, kalau misalnya kita nggak nyoba, kita nggak akan tahu. Emang banyak pikiran negatif, banyak rasa takut, khawatir. Tapi sebenarnya ketakutan, kekhawatiran yang kita pikirin sebelum-sebelumnya itu ternyata belum tentu terjadi. Bahkan ada lebih banyak hal menyenangkan, hal baik yang aku terima dibandingkan hal buruk yang aku pikirin di sebelum-sebelumnya. Kayak gitu motivasinya. Jadi karena dorongan dan rasa percaya dari orang-orang sekitar. Dukungan lingkungan sekitar ya Kak. Betul. Aku ya sekarang. Ya, kamu. Aku juga cerita sedikit lah, mungkin dari aku lahir ya berarti. Jauh ya. Kelamaan ya. Durasinya jadi ya. Kalau dari aku sih sebenarnya dari awal aku kayaknya waktu aku jadi staff di HRD ya, sebenarnya sempat ada kepikiran gitu apa aku lanjut jadi GM nya, dan aku nggak ada pikiran buat jadi CEO sih sebenarnya. Terus setelah itu waktu tahun kemarin aku masa jadi manajer HRD, aku tuh sempet kandas lah pikiran itu ya untuk menjadi CEO atau GM, karena ada satu dan lain hal yang bikin aku kayaknya aku nggak bisa ngejalaninnya gitu. Cuman balik lagi karena aku juga ngobrol sama teman-teman dekat aku, terus juga sama orang-orang sekitar yang emang kayak sama kayak Dara gitu, kayak kenapa nggak lanjut dan sebagainya. Itu aku perlu mikir berapa hari waktu itu aku karena Dara gitu ya. Aku lumayan lama lah butuh berpikir itu ya, karena salah satunya adalah aku pengen fokus ke karir sih sebenarnya. Kayak gitu, karena ngeliat kayak bukan perselisihan ya, persaingan dunia kerja udah lumayan berat gitu kan. Jadi aku lebih kayak kemarin tuh mikirnya pengen fokus di karir dulu. Cuman setelah aku berpikir dan ngobrol sama orang tua, yang pasti ya salah satu motivasinya adalah ya himpunan ini yang bisa ngebantu aku buat menuju karir yang pengen aku dapetin gitu loh. Maksudnya kayak ya sampai kapanpun gak akan cukup lah buat belajar di himpunan yang pastinya. Jadi aku perlu belajar banyak lagi karena ketemu orang, kita dapat ilmu bareng, sharing lagi, dapat pengalaman orang dan lain sebagainya. Itu jadi motivasi aku gitu. Jadi ketika aku naik tuh ya udah, ini jadi salah satu cara mungkin buat aku, bekal aku lah
buat nanti menuju karir yang pengen aku dapetin. Gitu sih sebenarnya kalau motivasi dari aku. Masuk himpunan tuh bukan menutup karir, malah salah satu gerbang kita menuju karir yang kita cita-citakan kayak gitu. Kayak langkah awal gitu ya Kak. Oke nih Kak, selanjutnya selama kakak ini jadi ketua nih, ada nggak sih kendala yang dirasakan dalam mengelola Hima Adbis, baik dari anggotanya kayak nih anak-anaknya kurang responsif atau gimana gitu, ada nggak Kak? Kendala ya, kalau sebenarnya kalau kendala kita adalah lebih ke di awal sih ya, karena kan bisa dibilang Hima Adbis sekarang itu bisa dibilang kita pertama kali lagi menjalankan segala kegiatan yang ada di Hima Adbis itu secara full offline. Jadi kendala kita tuh di awal kayak misalkan cari tahu gitu. Misalkan proker A ini, dulu waktu offline seperti apa sih? Karena kan aku sama Dara dari kita mulai angkatan online dari angkatan 2020 kan kita awal masuk himpunan pun kita online gitu kan. Tahu-tahu online terus waktu menjadi ketua dan wakil tiba-tiba full offline. Jadi aku sama Dara tuh harus benar-benar bukan muter otak lagi ya, tapi kita harus menggali lagi gitu loh. Dulu waktu kegiatan ini secara offline-nya seperti apa. Jadi dan juga terhambat masalah waktu sih karena kita pelantikan menjadi ketua dan wakil ketuanya itu lumayan mundur. Jadi kita kendalanya harus cari timeline biar nggak bentrok kegiatan satu sama lainnya. Kayak gitu sih kalau bagi aku ya. Kalau Dara? Kendala tuh kan pasti ada ya, mau kita melakukan apapun kendala atau masalah pasti ada. Paling masalah kita itu yang di awal kita harus adaptasi, kita harus berpikir ini gimana sih kalau offline. Karena kita kan taunya segala hal yang online. Tapi kalau dari teman-teman pengurusnya sendiri, aku dan Alun sangat-sangat bersyukur sih kita punya teman-teman yang sangat luar biasa, yang mau belajar, yang mau jalan bersama, yang sangat responsif gitu. Terus aku juga dibantu sama teman-teman inti, teman-teman SPV, staff yang sangat luar biasa. Jadi kalau mungkin dari masalah secara internalnya sih kayak nggak ada ya, so far so good, semuanya masih berjalan on the track semuanya. Mungkin yang lebih kayak di awal-awal aja sih, apalagi kita juga karena ada keterlambatan pelantikan itu, jadi ngejar beberapa bulan yang tertinggal itu lumayan banget. Apalagi kesian juga sih aku sama teman-teman staff yang nyiapin proker yang besar gitu kan. Itu kan kesian ya, lumayan 2 bulannya kepotong gitu kan. Jadi nyiapin prokernya waktunya lebih singkat, tapi sejauh ini semuanya masih aman. Lancar ya Kak. Oke nih Kak, Kak Dara sama Bang Alun udah ngerasain manfaat apa aja sih selama menjadi ketua di Himpunan Administrasi Bisnis? Jadi lebih banyak dikenal orang atau gimana gitu kan? Manfaat banyak sih. Manfaat pasti bisa nyebutin satu-satu. Mungkin nggak hanya pas di tahun ini ya, tapi dari tahun pertama kita masuk himpunan, dari kita zaman aku tuh sama Alun awalnya dari IBES dua-duanya. Walaupun mungkin IBES bukan golden ticket, tapi kita tuh maksudnya kenal dari zaman IBES gitu. Terus jadi pembelajarannya tuh banyak banget yang bisa kita dapetin. Kalau dijabarin mungkin susah dan panjang banget. Sama ini. Iya, tapi intinya sih yang paling kerasa adalah karena struktur organisasi himpunan kita ini seperti perusahaan. Jadi kerasa banget pas kemarin magang. Ketika magang tuh kerasa, mungkin kalau aku nggak masuk himpunan aku bakal kaget sama alur koordinasi, sama sistem kerja, sama segala hal yang ada di dunia kerja. Tapi karena aku udah bekerja di himpunan seperti di perusahaan, karena strukturnya aku jadi terbiasa, aku tahu alurnya aku harus seperti apa. Jadi mungkin dari hal-hal yang kayak gitu. Terus mungkin yang tadinya aku tuh sebenarnya ekstrovert, tapi kalau ketemu orang juga pasti tetap ada malunya ya, kayak aduh gimana. Tapi kan masuk himpunan, apalagi mungkin di posisi yang sekarang tuh menuntut aku dan juga Alun untuk bisa gitu loh, untuk mulai ngajak ngobrol duluan, untuk menyapa orang duluan. Jadi pas di kehidupan di luar kampus pun kerasa banget gitu loh, kita jadi lebih gampang gitu loh untuk memulai obrolan, menjalin relasi sama orang-orang sekitar. Kalau aku itu. Betul, kalau aku sih manfaatnya sebenarnya banyak banget ya. Kalau dibilang, kalau misalkan dari segi tadi mungkin ada bahas karir sendiri pun benar gitu. Aku dulu tuh bisa dibilang aku nggak pernah ikut organisasi sama sekali kan. Jadi aku nggak bisa yang namanya ya ngobrol santai kayak gini tuh aku nggak bisa. Kadang ya bingung aku ngomong apa gitu. Apalagi kan di perusahaan perlu banget ya. Apalagi kayak aku pengen di marketing dan sebagainya harus bisa presentasi dan lain sebagainya. Terus juga dari kemarin aku magang dan sekarang magang itu benar-benar kepake banget. Jadi karena terbiasa ngomong ketika rapat, rapum dan lain sebagainya, jadi membuat aku terbiasa buat ngomong juga sama orang lain. Terus juga yang paling pasti kalau benar-benar dari aku, karena aku anak rantau juga, itu relasi sih manfaat yang paling benar-benar
aku dapetin tuh relasi banget gitu. Cuman kalau misalkan sekarang yang dapetin relasinya adalah aku nggak hanya kenal sama teman-teman yang ada di Adbis doang, tapi aku bisa kenal dari jurusan lain yang se-FKB gitu kan. Jadi kan itu bisa jadi sharing-sharing lagi loh, dari misalkan prodi ini tuh gimana sih, biasanya ada apa sih dan lain sebagainya, dan relasi dan lain sebagainya. Itu pun manfaat yang benar-benar aku dapetin lah sebagai anak rantau. Aku nggak mau sendirian gitu kan. Kalau gimana jadi butuh orang, teman, kayak aku butuh darah dari Kopo datang. Iya sih, aku gitu. juga kerasa banget di situ, karena kan pasti teman-teman, apalagi mungkin kalau teman-teman maba kerasa banget ya datang di lingkungan yang baru. Aduh, takut gak punya teman. Aku dari luar kota misalnya, yang dari Bandung pun pasti ada perasaan kayak aku di sana punya teman nggak ya, aku sama siapa ya. Tapi karena aku masuk himpunan, aku jadi punya banyak teman di sini. Gak hanya kenal yang seangkatan, tapi jadi lintas angkatan, kayak aku ke Caca, aku ke teman-teman pengurus yang lain. Jadi ketika datang ke kampus tuh ngerasa ini tuh rumah, karena isinya tuh orang-orang yang aku kenal, orang-orang yang aku tahu. Jadi ngerasa lebih nyaman aja gitu loh ketika beraktivitas di kampus kayak gitu. Oke nih Kak, karena kita udah kedatangan mahasiswa baru nih Kak. Mereka kan pasti bingung nih, emang organisasi sepenting itu ya Kak? Gimana nih, menurut kakak penting nggak mahasiswa itu untuk join ke organisasi? Gimana? Ini pertanyaan pro kontra sih ya. Jadi kalau buat aku sendiri ya, dari sudut pandang aku pribadi itu balik lagi sih. Kalau aku selalu bilang balik lagi tergantung dari diri kita masing-masing gitu loh. Ada aja kan kayak yang mahasiswa nih, kayak mahasiswa baru datang tapi dia udah kayak punya mindset atau pikiran, oh ya aku pengen fokus di perkuliahannya. Misalkan dengan cara apa? Misalkan dia lebih ke belajar lebih dalam lagi, terus dia bisa ikut lomba-lomba, terus dia bisa ningkatin melalui akademiknya ataupun dari ekstrakurikuler dan sebagainya dengan tanpa mengikuti organisasi, itu bisa aja gitu kan. Cuma ada aja orang kan yang ya contoh aku orang yang nggak pinter-pinter banget ya, nggak bisa buat ikut lomba-lomba dan sebagainya. Salah satu caranya apa ya, aku coba gabung ke organisasi, dan ketika aku ketika aku udah bergabung nih di organisasi itu, aku ngerasain bener-bener kayak organisasi itu sepenting itu loh buat aku pribadi ya. Dari misalkan untuk melamar ke pekerjaan, internship, magang dan sebagainya, ya kalau aku nggak ikut organisasi, CV aku cuma nama, tempat tanggal lahir, hobi, kayak gitu-gitu. Iya, pendidikan nggak ada pengalaman. Tapi ketika pengalaman, maksudnya ketika udah join organisasi, apalagi di Hima Adbis, aku jadi tahu yang udah struktur perusahaan seperti apa, terus juga kayak bagaimana cara public speaking, decision makingnya, terus dari cara kita memulai obrolan dengan orang lain seperti apa. Dari situ ya aku jadi terbiasa gitu, di luar nggak hanya di lingkungan Adbis aja, maksudnya sama orang yang udah tua dan lain sebagainya pun aku bisa ngerti gitu loh, cara bicara dengan orang lain seperti apa. Jadi kalau buat aku sih penting banget buat organisasi ya, terutama orang-orang yang benar-benar pengen meniti karir dengan adanya apa sih tadi disebutnya kamu? Ya ada plan-plannya lah gitu untuk menuju apa yang kita dapetin, tuh penting banget tuh buat aku. Oke. Menurut aku juga sama sih Caca, nggak beda jauh ya seperti yang Alun sampaikan. Ini benar-benar jawabannya menurut pendapat kita pribadi ya, bukannya kita menghasut atau kayak harus masuk himpunan supaya karirnya lancar, enggak juga. Maksudnya jalan menuju kesuksesan tuh kan banyak ya gitu. Nah jadi, tapi kalau menurut aku pribadi ya organisasi itu penting, karena aku bisa dapetin hal-hal yang mungkin nggak bisa aku dapetin di kelas gitu. Nah mungkin kalau di kelas kita belajar teorinya, prakteknya aku implementasiin dari ikut himpunan gitu. Jadi saling melengkapi lah antara organisasi dan juga kuliah. Tapi aku secara pribadi pun merasa terbantu dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di organisasi seperti itu. Baik, selanjutnya nih Kak, apakah dengan mengikuti organisasi membuat kita mudah nggak sih cari pekerjaan atau buat ngasah-ngasah skill? Wah, itu aku bisa dibilang mudah enggak sih ya sebenarnya. Cuman itu pasti bakalan benar-benar kepake banget lah kalau untuk mencari pekerjaan. Maksudnya kan dalam ikut organisasi ini kan kita nggak hanya kenal sama orang-orang yang ada di kepengurusan tahun ini gitu. Misalkan ketika aku udah lulus nih, kan Caca masih ada gitu. Ya aku bisa udah kerja, Caca bisa nanya-nanya ke aku, kan Kak ada lowongan kerja nggak? Atau misalkan kalian mungkin nanti butuhnya lowongan magang gitu kan, atau aku pun bisa bantu kalian buat nge-share info-info magang dan sebagainya. Itu pertama dari relasinya lah ya. Nah kalau misalkan dari himpunan sendiri, balik lagi yang tadi aku bilang, karena pengalaman yang kita dapetin di himpunan itu bakal benar-benar dilihat banget gitu loh sama HR yang ada di perusahaannya. Itu kan pasti bakal kita taruh di CV. Terus pengalaman di situ sih kalau aku ya nyaraninnya itu jangan terlalu banyak juga naruhnya. Yang benar-benar menurut kalian banyak partisipasi banget nih. Banyak yang kalian kerjain di suatu kegiatan tuh banyak di sini, itu yang dicantumin.
Dan yang pasti sejurusan atau misalkan searah lah dengan apa yang mau kalian daftar ketika kalian mau magang ataupun mau kerja. Jadi kalau dibilang memudahkan pekerjaan itu memudahkan dalam ketika kita mau memulai pekerjaannya, bukan memudahkan buat mencari pekerjaannya ya yang pasti. Karena kan kalau buat cari kerja ya kita punya cara masing-masing lah. Ya kalau aku bisa kasih tahu sih, kalian bisa cari-cari di Instagram juga ada, di website ada, atau yang sekarang misalkan lebih mudah di LinkedIn. Di LinkedIn lebih baik, itu gampang banget lah buat kalian cari. Nah cuma kan untuk persyaratan dan lain sebagainya itu benar-benar dari organisasi itu bakal kepake banget. Maksudnya sayang aja kan, kayak yang tadi aku bilang, kalau CV cuma isinya nama, tempat tanggal lahir, hobi, terus pendidikan terakhir dengan template yang seperti itulah dan lain sebagainya, itu bakalan kurang banget lah. Bukan berarti tidak bisa, tapi kurang banget. Jadi kalau misalkan dibilang memudahkan pekerjaan, memudahkan banget gitu loh. Dan apa yang kita dapetin, apalagi soft skill udah pasti ya yang dapetin gitu. Oke Nika, ada gak sih pesan-pesan buat mahasiswa baru yang masih ragu-ragu buat masuk ke organisasi? Oke, ragu-ragu ini. Ini aku bukan maksud menggurui atau gimana, tapi ini berdasarkan pengalaman aku pribadi seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau dari aku sendiri, rasa ragu, khawatir, takut itu pasti ada. Semua orang pasti ngalamin itu, jangankan kalian, aku pun pasti mengalami itu di awal-awal kepengurusan gitu kan, untuk join gitu. Tapi yang aku pelajari adalah intinya jangan takut, jangan khawatir, karena kadang ketakutan, kekhawatiran yang kita pikirin itu pas sudah kita jalanin ternyata tidak terjadi. Malah yang terjadi itu lebih banyak hal-hal baik dan hal-hal menyenangkan dibandingkan segala hal negatif yang kita pikirin sebelumnya. Terus aku juga belajar kalau misalnya aku nggak mulai, aku nggak nyoba, aku nggak akan tahu nih ke depannya seperti apa gitu kan. Kesempatan tuh nggak datang 2 kali teman-teman. Terus kuliah 4 tahun tuh nggak kerasa, tahu-tahu kayak sekarang udah semester 7. 3 tahun kemarin ngapain aja ya gitu, kayak nggak kerasa, cepet banget. Jadi selagi teman-teman maba-miba punya waktu yang masih sangat banyak, dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk belajar, untuk aktif, nggak hanya di himpunan aja tapi di segala organisasi dan kegiatan lainnya. Pokoknya isi waktu yang teman-teman punya dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan takut untuk mencoba, untuk belajar, untuk melangkah dan keluar dari zona nyamannya teman-teman. Karena kalau terus ada di bawah rasa takut, rasa khawatir, teman-teman gak akan berkembang karena selalu ragu untuk mulai suatu hal, ragu untuk belajar banyak hal baru. Seperti itu. Oke, kalau dari aku mungkin nyambung yang Dara ya. Maksudnya kalau ketika kalian join ataupun masih ragu buat himpunan, pasti kan berpikir kita ingin menjalankan suatu kegiatan secara sempurna lah ya, nggak ada kesalahan dan lain sebagainya macam. Nah, cuman kalau bagi aku sendiri, ya apapun itu yang kita jalan di dunia ini, di kehidupan ini nggak ada yang namanya sempurna. Bahkan kalau misalkan ada, kalaupun ada yang sempurna, menurut aku kita nggak akan bisa dapat pelajaran apa-apa. Oke Kak, jadi ini pertanyaan terakhir nih. Apa sih Kak harapan Kak Dara dan Bang Alun untuk Hima Administrasi Bisnis ke depannya? Oke, harapan ya. Harapan aku dan Alun pastinya segala hal-hal baik melingkupi Hima Adbis ke depannya, baik sekarang ataupun nanti ke depannya. Harapan kita sih Hima Adbis bisa benar-benar menjadi wadah bagi seluruh mahasiswa, tidak hanya pengurus, untuk menjembatani, untuk mengembangkan segala minat, bakat semua teman-teman mahasiswa Adbis yang ada. Terus kita juga berharap Hima Adbis itu bisa menjadi organisasi yang dinamis, mengikuti perkembangan zaman, terus berkembang, maju, dan menjadi organisasi yang benar-benar berjalan semestinya untuk seluruh mahasiswa Adbis. Oke, kalau dari aku mungkin aku pertama mungkin ini adalah salah satu cara buat aku terutama dan juga Dara bisa bilang minta maaf nih buat seluruh mahasiswa Adbis yang ada di periode sekarang, periode aku sama Dara. Kalau misalkan kita belum bisa menjalankan Hima Adbis semaksimal mungkin, ataupun kita belum bisa menjalankan Hima Adbis sesuai apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian inginkan, aku pribadi ingin minta maaf dulu buat teman-teman semua. Takutnya nanti aku nggak sempat gitu ya, dalam artian nggak bisa ketemu langsung dan lain sebagainya. Jadi itu. Terus kalau buat harapan sendiri, mungkin tadi Dara udah menyampaikan lumayan cukup banyak ya. Dari aku sendiri sih pasti sama kayak Dara, pengen Hima Adbis menjadi lebih baik lagi, bisa menjadi wadah yang lebih bermanfaat lagi buat mahasiswa-mahasiswa administrasi bisnis terutama, dan juga mungkin buat pengurusnya juga bisa lebih meningkatkan apa yang mau kalian tingkatkan gitu. Misalkan ketika kalian ingin mendapatkan sesuatu di Hima Adbis, semoga kalian bisa mendapatkan apa yang ingin kalian dapatkan. Terus juga ya Hima Adbis pun bisa membantu kalian membentuk pribadi yang kalian inginkan. Pertama mungkin itu harapan dari aku sih gitu. Oke Kak, selanjutnya orang-orang pada penasaran nih, gimana sih cara join untuk Hima? Oke, mungkin kalau buat gimana cara join ke himpunan, tadi kan aku juga udah ketemu sama beberapa mahasiswa baru, maba-mibanya. Mereka banyak yang nanya kayak,
kok kalau masuk himpunan tuh ada ospek lagi ya. Sebenarnya itu nggak ada kan. Sebenarnya cara join ke himpunan tuh gampang banget sih sebenarnya. Yang pertama mungkin nanti ada program kerja yang namanya IBES ya. Jadi teman-teman tuh mereka bisa tahu dulu loh himpunan itu seperti apa dalamnya, dan mereka juga bahkan bisa ikut terjun langsung nih ke tim-tim yang mereka pengen masuk, terus pengen tahu apa aja sih yang dilakuin di tim itu, proker dan lain sebagainya. Terus mungkin kalau misalkan tahun depannya, karena kan untuk join ke himpunan harus sesuai periodenya ya, dan periodenya bakal buka lagi di tahun depan. Ya cara mereka itu adalah gampang banget, hanya kita tuh biasa cuma nggak tahu ya, balik lagi tergantung kebijakan ke himpunan periode selanjutnya. Cuman biasa itu kalian hanya dibutuhin atau kan harus mendaftarkan hanya ngirim CV, terus biasanya main map. Terus udah deh, abis itu nanti tinggal ikut interview aja. Sertifikat histeria, jangan lupa. Sertifikat ikut histeria dan harus lulus untuk bisa join di Jadi Hima. kalau kalian nggak punya sertifikat histeria, sebenarnya bukan hanya himpunan aja sih. Nanti kalian tuh nggak akan bisa ikut segala program kerja yang ada di himpunan, terutama karena sertifikat histeria itu adalah syarat utama untuk mengikuti segala kegiatan. Bahkan bisa aku disclaimer, sertifikat histeria itu dibutuhin untuk nanti sidang kelulusan. Biasanya seperti itu. Jadi fokus dulu sama histerianya, lulus di histeria, nanti tinggal daftar di himpunan tahun depan atau ikut dulu program IBES, karena nggak repot kok pendaftarannya. Nggak ada tuh ospek-ospek lagi masuk himpunan. Itu berita dari mana? Nggak ada. Interview juga nggak gimana-gimana. Hanya interview sama manajer aja. Biasa aja gitu. Oke, karena pertanyaan-pertanyaannya sudah habis, mungkin kita akhiri ngobrol liarnya di sini aja ya, Kak. Makasih buat Kak Dara dan Bang Alun udah sempetin hadir di sini. Banyak banget pengalaman-pengalaman dan cerita-cerita dari Kak Dara dan Bang Alun yang sangat bermanfaat. Oke, aku Salsabila Oktaviana. Kita akhiri ngobrol liar di sini. Sampai jumpa di ngobrol liar forum selanjutnya. See you. Bye. Dadah.